Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang materi 5 yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Perkenalkan, nama saya M. Arif Alisan. Nama saya M. Iqbal Suryadinata. Nama saya M. Hafiz Pratama. Untuk penjelasan soal, ada 3 soal. Soal pertama dimulai dari Iqbal. Contoh soal 1. PT 471 Group sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2021. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Rencana tingkat produksi. Untuk triwulan 1 jumlah per unitnya 5.000, triwulan 2 4.000, triwulan 3 6.000, triwulan 4 8.000. B. Rencana jam buruh langsung per unit barang, yaitu Departemen A standar jam 2,4, Departemen B standar jam 1,5 jam. C. Rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh DHL, yaitu Departemen A tarif per DLH Rp500, B tarif DLH Rp700. Berdasarkan data di atas diminta 1. Anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. 2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Jawab PT 471 Group. Anggaran jam kerja langsung tahun 2021. Untuk triwulan 1, Departemen A produksinya 5.000, standar jam 2,4. 5.000 dikali 2,4 didapatlah jumlah jam 12.000. Untuk Departemen B produksi 5.000 dikali standar jam 1,5 didapatlah jumlah jam 7.500. Total dari jumlah jam Departemen A ditambah jumlah jam Departemen B sama dengan 19.500. Triwulan 2 produksinya 4.000, standar jam 2,4 dikali total didapatlah 9.600. Untuk Departemen B 4.000 dan standar jam 1,5 dapat jumlah jam 6.000. Di total dapatlah 15.600. Triwulan 3 produksi 6.000, standar jam 2,4 dapat jumlah jam 14.400. Untuk Departemen B-nya produksi 6.000, standar jam 1,5 didapatlah 9.000. Dijumlahkan totalnya 23.400. Triwulan 4 produksi 8.000, standar jam 2,4 jumlah jam 19.200. Departemen B produksi 8.000 dikali standar jam 1,5 didapat 12.000. Totalnya dijumlahkan menjadi 31.200. Seluruh jumlah produksi untuk Departemen A 23.000, standar jam 2,4 dikali hasilnya 55.200. Untuk Departemen B produksinya 23.000 dikali standar jam 1,5 sama dengan 34.500. Dijumlahkan Departemen A dan B totalnya 89.700. Untuk triwulan 1 yang ini 12.000 didapat dari jumlah jam yang di atas dikali upah 500, jumlahnya 6 juta. Untuk Departemen B-nya sama 7.500 didapat dari atas dikali upah 700, jumlahnya 5.250.000. Ditambahkan Departemen A tambah Departemen B didapat 11.250.000. Triwulan 2 9 jamnya Departemen A 9.600 dikali upah 500 dapatlah 4.800.000. Departemen B jam 6.000 upah 700 didapatlah 4.200.000. Dijumlahkan hasilnya 9 juta. Untuk triwulan 3 jam 14.400 upah 500 dikalikan hasilnya 7.200.000. Lalu Departemen B-nya 9.000 dikali upah 700 didapatlah 6.300.000. Total jumlahnya 13.500.000. Triwulan 4 Departemen A jamnya 19.200, upah 500, jumlah 9.600.000. Departemen B 12.000 dikali 700 sama dengan 8.400.000. Ditotalkan menjadi 18 juta. Total jumlah Departemen A jamnya 55.200, upah 500 dikalikan hasilnya 27.600.000. Untuk Departemen B jam 34.500 dikali upah 700 jumlahnya 24.150.000. Dijumlahkan totalnya 51.750.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif.
Soal yang kedua, PT 1% sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2021. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perkiraan penjualan produk X 30.000 unit, produk Y 50.000 unit, produk Z 20.000 unit. B. Data mengenai persediaannya, yaitu produk X persediaan awalnya 6.000, persediaan akhirnya 8.000. Produk Y persediaan awalnya 15.000, persediaan akhirnya 11.000, produk Z persediaan awalnya 8.000, persediaan akhirnya 10.000. Terus C, standar jam kerja dalam DLH-nya. Produk X Departemen A 2, Departemen B-nya 1, Departemen C-nya 4. Untuk produk Y Departemennya A2, Departemen B2, Departemen C-nya 3. Untuk produk Z Departemen A-nya 2, Departemen B1, Departemen C-nya 2. D, upah kerja per DLH-nya yaitu Departemen A upahnya 3.000, Departemen B upahnya Rp5.000, Departemen C upahnya Rp2.000. Diminta yaitu 1. Menghitung kuantitas produksi pada tahun 2021, 2. Membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2021, 3. Membuat biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2021. Jawab. Penjualannya untuk produk X 30.000, produk Y 50.000, produk Z 20.000 unit didapat dari soal persediaan akhirnya yaitu produk X 8.000, produk Y-nya 11.000 dan produk Z-nya 10.000 didapat dari soal juga. Tersedia ini barang yang tersedia yaitu penjualan ditambah dengan persediaan akhir yaitu untuk produk X 38.000, produk Y-nya 61.000 dan produk Z-nya 30.000. Persediaan awalnya 6.000, produk Y-nya 15.000 dan produk Z-nya 8.000. Jadi jumlah total produksi yaitu barang yang tersedia tadi dikurangi dengan persediaan awal yaitu produksi untuk produk X 32.000, Y 46.000 dan Z 22.000. Untuk di Departemen A, produk X produksinya tadi didapat 32.000, standar jamnya 2, yaitu didapat dari soal lalu dikali dan dapatlah hasilnya DLH sebesar 64.000. Departemen B juga standar jamnya 1 dikali dengan produksinya dapatlah DLH-nya 32.000, sedangkan Departemen C standar jamnya 4 lalu dikali juga didapatkanlah 128.000 DLH. Jadi total DLH untuk produk X sama dengan 224.000. Produk Y Departemen A-nya produksi tadi didapat adalah 46.000, Departemen A-nya standar jamnya yaitu 2, lalu dikali dapatlah hasilnya 92.000. Untuk Departemen B standar jamnya 2 juga dikali didapatlah hasilnya 92.000. Departemen C juga standar jamnya 3 dikali dengan jumlah produksinya yaitu menjadi didapatkan 138.000. Jadi total DLH untuk produk Y yaitu sebesar 322.000. Untuk produk Z produksinya yaitu sebesar 22.000 unit. Pada Departemen A standar jamnya 2 didapatlah dikalikan produksi dengan standar jamnya 44.000. Untuk Departemen B standar jamnya 1 lalu dikalikan juga mendapatkan 22.000 dan Departemen C standar jamnya 2 dikalikan lalu dapatnya 44.000. Jadi total DLH untuk produk Z yaitu ditambahkan A, B, dan C 110.000. Jumlah untuk keseluruhan departemen yaitu produksinya keseluruhannya 100.000. Departemen A-nya 200.000, DLH-nya Departemen B 146.000, DLH C-nya 310.000 didapatlah 656.000. Untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsungnya, produk X DLH-nya dikalikan dengan tingkat upah. Pada Departemen A produk X DLH-nya setelah kita dapatkan 64.000 dikali dengan tingkat upah yang didapat dari soal yaitu 3.000 lalu
didapat kala 192 juta. Untuk Departemen B juga DLH-nya 32.000 dikali tingkat upah yang didapatkan dari soal tadi 5.000, lalu dikalikan didapatkanlah 160 juta. Begitu juga dengan Departemen C, DLH 128.000 dikali Rp2.000, lalu jumlahnya menjadi 256 juta rupiah. Jadi total biaya tenaga kerja langsung untuk produk X yaitu 608 juta rupiah. Untuk produk Y 92.000 DLH-nya dikalikan dengan tingkat upah 3.000, lalu dijumlahkan 276 juta. Departemen B DLH-nya 92.000, tingkat upahnya 5.000, dikalikan lalu hasilnya 460 juta. DLH Departemen C 138 juta, tingkat upahnya 2.000 yang didapatkan dari soal, lalu didapatlah 276 juta. Jadi total biaya untuk total biaya tenaga kerja langsung untuk produksi yaitu 1M 12 juta rupiah. Untuk produk Z Departemen A DLH-nya 44.000, tingkat upahnya 3.000, jumlahnya dikalikan menjadi 132 juta. Departemen B DLH-nya 22.000, tingkat upahnya 5.000, lalu dikalikan menjadi 110 juta rupiah. Untuk di Departemen C DLH-nya 44.000, tingkat upahnya 2.000, sedangkan di jumlah menjadi 88 juta. Jadi total biaya tenaga kerja langsung untuk produk Z yaitu 330 juta rupiah. Jadi jumlah keseluruhannya DLH Departemen A yaitu 200.000. Jumlahnya dikalikan dengan tingkat upah didapatkanlah jumlah 600 juta rupiah. DLH untuk Departemen B 146.000. Jumlah lalu dikali dengan tingkat upahnya yaitu 730 juta rupiah. Departemen C DLH-nya 310.000 dikali dengan tingkat upah didapatkanlah jumlahnya 620 juta. Jadi total biaya keseluruhan untuk membuat produk X, Y, dan Z yaitu biaya tenaga kerja langsungnya 1.950 juta rupiah. Soal berikutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Perusahaan Wonderflex mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2019. A. Rencana produksi. Triwulan 1 jumlah unitnya adalah 5.000. Triwulan 2 jumlah unitnya adalah 4.000. Triwulan 3 jumlah unitnya adalah 6.000. Triwulan 4 jumlah unitnya adalah 8.000. B. Rencana jam tenaga kerja langsung per unit produk Departemen 1 standar jam 2.24. Departemen 2 adalah standar jamnya adalah 1,5. C. Rencana tingkat upah atau per jam. Departemen 1 tarif atau DLH-nya mencapai 500. Departemen 2 tarif DLH-nya adalah Rp700. Diminta anggaran jam tenaga kerja langsung. Triwulan 1 produksi 5.000. Pada Departemen 1 Standar. Departemen 1 standarnya 2,4, jumlahnya 12.000. Departemen 2 standarnya 1,5, jumlahnya 7.500, total semuanya 19.500. Triwulan 2 produksinya adalah 4.000. Departemen 1 standarnya adalah 2,4, jumlahnya 9.600. Departemen 2 standarnya adalah 1,5, jumlahnya 6.000. Total keseluruhannya adalah 15.600. Triwulan 3 produksinya 6.000. Departemen 1 standarnya 2,4, jumlahnya 14.400. Departemen 2 standarnya 1,5, jumlahnya 9.000. Total seluruhnya 23.400. Triwulan 4 produksinya 8.000. Di Departemen 1 standarnya 2,4, jumlahnya 9.200. Di Departemen 2 standarnya 1,5,
Jumlahnya 12.000. Totalnya adalah 31.200. Jumlah triwulannya. Jumlah produksinya adalah 23.000. Departemen 1, di Departemen 1 jumlahnya adalah 55.200. Di Departemen 2 jumlahnya adalah 34.500. Total keseluruhannya adalah 89.700. Dua anggaran biaya tenaga kerja langsung. Triwulan 1 Departemen 1 pada jam 12 upahnya adalah 500. Jumlah seluruhnya adalah 6 juta rupiah. Di Departemen 2 jam 7.500 upahnya adalah 700.000 rupiah. Jumlahnya 5.250.000. Jumlah keseluruhannya 11.250.000 rupiah. Triwulan 2 di Departemen 1 jam 9.600 upah 500 rupiah. Jumlahnya adalah 4.800. Di Departemen 2 jam 6.000 upahnya 700.000 rupiah. Jumlahnya 4.200 rupiah. Jumlah keseluruhannya 9 juta rupiah. Triwulan 3 Departemen 1 jamnya 14.400 upahnya 500 rupiah. Jumlahnya 7.200. Departemen 2 jam 9.000 upahnya 700 rupiah. Jumlahnya 6.300. Jumlah keseluruhannya mencapai 13.500.000 rupiah. Triwulan 4 Departemen 1 jam 12.200 upah 500 rupiah. Jumlah 9.600. Departemen 2 jam 12.000 upah 700 rupiah. Jumlahnya 8.400.000 rupiah. Jumlah keseluruhannya adalah 18 juta rupiah. Baiklah, Sekian dari presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.